Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk pembelajaran mata ajar keperawatan gerontik yang pertama ya dengan saya. Materinya adalah pada langkah-langkah asuhan keperawatan pada individu lansia ya. Eh, secara umum sebenarnya ASKEP sama ya. Jadi ASKEP itu mulai dari pengkajian, kemudian perumusan diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, sampai dengan evaluasi. Tapi mungkin dalam hal ini ada beberapa karakteristik pada asuhan keperawatan gerontik atau pada asuhan keperawatan lansia, yang mana pada ASKEP lansia ini sebenarnya terdiri dari 3 ASKEP ya. Yang pertama adalah ASKEP gerontik klinik, ini yang berorientasi pada asuhan keperawatan KMP. Kemudian ASKEP gerontik keluarga, ini berorientasi pada asuhan keperawatan keluarga, dan ASKEP gerontik kelompok, ini berorientasi pada asuhan keperawatan komunitas pada kelompok khusus lansia. Nah, ini biasanya kalau di 3 keperawatan itu nanti pada waktu praktek di unit rehabilitasi sosial ataupun panti werda ya. Jadi mahasiswa mengelola asuhan keperawatan kelompok, yang kelompoknya adalah kelompok khusus lansia. Nah, nanti bisa dispesifikkan lagi menjadi kelompok khusus hipertensi, kelompok khusus diabetes mellitus atau kelompok khusus rematik. Itu menyesuaikan kondisi klien atau pasien yang ada di unit rehabilitasi sosial atau yang ada di panti werda ya. Jadi yang membedakan adalah 3 karakteristik ini, sehingga dari 3 ASKAP ini mahasiswa di 3 keperawatan diwajibkan tetap mampu menguasai ya, mampu menguasai 3 konsep asuhan keperawatan keluarga. Maksud saya asuhan keperawatan gerontik, mohon maaf ya. Ini dari 3 inilah nanti pada proses pengelolaan itu intinya sama, isinya ada ini, pengkajian, perumusan diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, yang mungkin sudah berproses saat ini adalah ASKEP gerontik sudah selesai ya. ASKEP gerontik ini karena ASKEP-nya kan ASKEP KMP. Saya rasa semua mampu melakukan tindakan pengkajian sampai dengan evaluasi pada ASKEP gerontik klinik KMP karena orientasinya pada ASKEP KMP. Ya, bedanya pada ASKEP gerontik ini ditambahkan lampiran pada beberapa pengkajian, mulai dari pengkajian status minimental ya, demensia, kemudian pengkajian skala Norton, pengkajian indeks dan lain sebagainya. Kemudian yang untuk praktek keluarga ini masih berproses, keluarga dengan gerontik, dan kelompok khusus nanti akan kita bahas selanjutnya ya pada pertemuan berikutnya. Ya, kita lanjut pada pengkajian keperawatan lansia. Pada pengkajian keperawatan lansia ini adalah tindakan peninjauan situasi lansia untuk memperoleh data dengan maksud menegaskan situasi penyakit atau kondisi penyakit. Dalam hal ini berorientasi pada diagnosa medis ya. Kemudian pada diagnosa masalah, ini berorientasi pada diagnosa keperawatan ya. Karena kalau kita sebagai perawat itu tentunya mengelola pasien, dasarnya adalah dari diagnosa medis dulu, baru kita akan mampu menganalisa sampai pengelolaan ASKEP berdasarkan diagnosa keperawatan yang kita temukan dari hasil analisa pengkajian. Kemudian penetapan kekuatan dan kebutuhan promosi kesehatan lansia. Nah, penetapan kekuatan ini maksudnya adalah mempertahankan lansia dalam kondisi yang sehat, bukan dalam kondisi yang sembuh ya, tapi dalam kondisi yang sehat, mampu melakukan aktivitas atau mobilitasnya sendiri, kemudian mampu memposisikan dalam kondisi yang tidak kekambuhan pada penyakit yang dideritanya, kemudian mampu mengkondisikan pada kondisi-kondisi yang sekiranya sudah ada implementasi kesehatan ya, kaitannya dengan keperawatan, misalkan diet dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa lansia tentunya sudah mengalami penurunan pada fungsi-fungsi organ, sehingga masalah-masalah degeneratif, masalah-masalah kronik, masalah-masalah yang kesehatannya sekiranya dialami oleh lansia, ini sangat rentan sekali. Nah, data-data yang dikumpulkan ini mencakup data subjektif, data objektif, ya, yang orientasinya pada data biopsikososial dan spiritual,
Nah, data yang berhubungan dengan masalah lansia serta data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang berhubungan dengan masalah kesehatan lansia, seperti data tentang keluarga dan lingkungan yang ada. Dengan catatan, ini adalah pada pasien-pasien skep lansia dalam lingkup keluarga dan komunitas. Kalau dalam lingkup KMB ya kita orientasinya pada intervensi dan implementasi pada penanganan asuhan keperawatan lansia di klinik. Ya. Jadi menyesuaikan yang kita kelola ini apa lansia yang ada di klinik atau lansia yang ada di keluarga atau di komunitas. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pada pengkajian lansia, yang pertama adalah faktor interrelasi ya atau saling keterkaitan. Jadi antara aspek fisik ya dan psikososial terjadi penurunan kemampuan ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa penurunan fungsi organ tubuh pada lansia sehingga dari penurunan tersebut memunculkan beberapa masalah yang lazim timbul itu adalah stres pada lansia atau masalah psikis meningkat sehingga terjadi perubahan pada fisik lansia yang secara fisiologis terjadi. Kemudian yang kedua adalah adanya penyakit dan ketidakmampuan status fungsional ya. Adanya penyakit penyerta ya. Penyakit penyerta ini atau penyakit yang kronik ya yang dialami oleh lansia ini menyebabkan adanya ketidakmampuan status fungsional. Nah, status fungsionalnya apa? Status fungsional dalam memenuhi kebutuhan mobilitas lansia itu sendiri itu mengalami ketergangguan ya. Adanya kendala-kendala, apakah kendalanya pada mobilisasinya atau kendalanya pada penyakit yang dia rasa, nah itu beberapa masalah-masalah yang menimbulkan ketidakmampuan pada status fungsional. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat pengkajian, ini ada ruang yang adekuat atau ruang yang representatif ya, yang sekiranya kondusif untuk dilakukan pengkajian dengan kondisi-kondisi yang kebisingan minimal, kemudian suhunya cukup hangat, kemudian menghindari cahaya langsung, kemudian posisi duduk yang nyaman, yang tentunya kalau posisi duduk ini memperhatikan kondisi pasien atau lansia, apakah mengalami kesulitan duduk, atau mengalami nyeri duduk pada waktu nyeri pinggang pada waktu duduk atau bagaimana ini kita kondisikan sesuai dengan kondisi lansia. Kemudian dekat dengan kamar mandi kaitannya dengan kontinensia urin pada lansia. Kemudian privasi yang mutlak, sabar ya karena yang namanya lansia itu tentunya kembali pada pada masa seperti kanak-kanak ya, kadang rewel dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai perawat harus telaten, harus sabar, harus benar-benar memposisikan kita ini sebagai seseorang yang momong lansia, kemudian rileks, tidak tergesa-gesa, memberikan kesempatan pada lansia untuk berpikir karena secara fisik ataupun secara fisiologis sudah berbeda dengan kita ya. Para lansia butuh waktu untuk berpikir, para lansia butuh waktu untuk didengarkan. Jadi biasanya kalau lansia cerita itu ya panjang kali lebar ya, nggak selesai-selesai. Nah, kita juga harus pintar-pintar, tetapi tidak boleh terus kemudian kita potong pembicaraan di tengah juga nggak boleh. Kita harus pintar-pintar mencari celah sehingga apa yang disampaikan lansia itu atau apa yang diceritakan lansia ke kita itu bisa kita ambil pada tujuan spesifiknya. Kalau kita mau mengkaji misalkan kita mau mengkaji pada status fungsional lansia ya, berarti kita mencari data yang diceritakan lansia itu harapannya yang kaitannya dengan status fungsional. Nah, biasanya kalau sudah terlanjur cerita, ya udah panjang kali lebar, nggak selesai-selesai. Ya. Kemudian waspada tanda-tanda keletihan ya, kita harus jeli, harus melihat adanya tanda-tanda keletihan, tentunya dengan posisi BHSP yang sudah kita berikan atau posisi BHSP yang kita terapkan. Posisi duduk kita dengan lansia, kemudian posisi carrying kita dengan lansia, kemudian kita berikan sedikit sentuhan biar BHSP itu terjalan dengan baik sehingga kita bisa tahu bahwa lansia ini pada waktu kita kaji ini mengalami keletihan apa tidak atau nyaman atau tidak atau terganggu apa tidak, ngantuk apa tidak itu kita akan
bisa lebih tahu secara detail setelah kita tercapai BHSP dengan lansia dengan baik ya. Kemudian diagnosis keperawatan ini adalah clinical judgment yang berfokus pada respon manusia terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupan atau kerentanan ya. Nah, kerentanan ini bisa terjadi kerentanan pada individu, pada perumusan diagnosis ya, pada keluarga, bahkan pada kelompok atau komunitas. Nah, ini ketentuan diagnosis keperawatan ini saat ini juga sudah ada literasi yang mungkin bisa dikembangkan oleh mahasiswa dengan SIGI, CD, yaitu buku-buku yang sekiranya bisa dimanfaatkan mahasiswa untuk menambah literasi. Apakah harus pakai Nanda atau Niknok? Tidak harus. Apakah Nanda Niknok juga sudah tidak dipakai? Ada yang masih pakai, boleh saja. Karena kita menggunakan literasi yang ilmiah itu boleh-boleh saja. Kita mau pakai yang mana boleh-boleh saja ya. Tentunya mahasiswa harus bisa mengembangkan sendiri atau bisa membandingkan antara literasi yang pada Niknok, literasi yang pada SDKI dan lain sebagainya bisa dikembangkan ya, di dalam pengelolaan asuhan keperawatan khususnya pada askep gerontik. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, pengertian dari diagnosis keperawatan gerontik ini sebenarnya adalah keputusan klinis yang berfokus pada respon lansia terhadap kondisi kesehatan atau kerentanan tubuhnya, baik lansia sebagai individu, keluarga, ataupun kelompok. Nah, tentunya ketika kita mengelola askep lansia yang berorientasi pada lansia individu, keluarga ataupun kelompok, fokus pada intervensi sampai dengan implementasinya juga tentunya akan berbeda. Yang individu, baik individu ataupun keluarga ataupun kelompok, tidak bisa kita serta-merta hanya berorientasi pada baik mulai dari pengkajian atau pengambilan data, kita fokuskan pada lansianya saja nggak bisa. Kita bisa memanfaatkan atau bisa mengambil data-data yang mungkin didapatkan dari orang-orang yang ada di sekitar lansia. Apakah keluarganya, kalau individu, kalau klinik, data rekam medik pasien atau lansia, atau bisa dari perawat yang mengelola. Kalau kelompok ya berarti lingkungan sekitar ya. Kalau kelompoknya ada di unit rehabilitasi sosial ya berarti petugas kesehatan yang ada di rehabilitasi sosial. Sehingga fokus pada respon lansia terhadap kondisi kesehatan atau kerentanan lansia itu sendiri bisa kita capai ya, bisa kita laksanakan berdasarkan pengelolaan asuhan keperawatan yang sudah kita susun atau kita buat. Nah, kategori diagnosis keperawatan ini kategori ini sebenarnya secara umum ya. Ini secara umum. Yang pertama adalah diagnosis keperawatan aktual ya. Jadi diagnosis berfokus pada masalah atau diagnosis aktual. Jadi clinical assessment yang menggambarkan respon yang tidak diinginkan klien terhadap kondisi kesehatan ya, atau proses kehidupan baik pada individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Ini didukung oleh batasan karakteristik kelompok data yang saling berhubungan. Maksudnya batasan karakteristik itu seperti apa? Ciri ya, penciri atau tanda-tanda ataupun apa ya? Ciri umum dari diagnosis keperawatan aktual pada batasan karakteristik itu seperti itu. Nah, diagnosis keperawatan aktual ini bisa dilihat berdasarkan konseptual yang ada, mulai dari Niknok, Nanda, kemudian ada SDKI dan lain-lain ya. Itu beberapa literasi yang bisa kita kembangkan. Yang kedua adalah diagnosis keperawatan risiko atau risiko tinggi. Jadi ini clinical judgment yang menggambarkan kerentanan lansia sebagai individu, keluarga, kelompok, dan komunitas yang memungkinkan berkembangnya suatu respon yang tidak diinginkan klien terhadap kondisi kesehatan. Nah, ini hampir sebagian besar lansia itu mengalami kritikal pada pengelolaan diagnosis keperawatan yang berorientasi pada risiko atau risiko tinggi ya. Karena memang kalau berdasarkan data-data pada Depkes RI itu kan lansia sebenarnya dibagi menjadi 3 ya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah usia lansia sendiri, present list, dan lansia risiko tinggi. Kalau lansia sendiri berawal dari 45 sampai 50 tahun, kemudian present list 50 sampai 60 tahun, risiko tinggi 60 tahun lebih dengan
penyakit penyerta, bisa kronik, bisa degeneratif, atau 75 tahun lebih ya. Jadi ketentuan-ketentuan itu yang mungkin bisa kita jadikan salah satu dasar clinical judgment ataupun dasar penentuan pada diagnosis keperawatan, khususnya pada resiko atau resiko tinggi. Kemudian diagnosis keperawatan pada promosi kesehatan, ini adalah clinical judgment yang menggambarkan motivasi ya, motivasi dan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk mengaktualisasikan potensi kesehatan pada individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Nah, ini biasanya kembali kepada 4 pilar kesehatan dalam konteks keperawatan. Yang pertama adalah promosi ya, atau promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya. Ketika promotif itu berhasil, tentunya tindak lanjutnya adalah pada preventif atau pada pencegahan ya. Kalau promosi dan pencegahan sudah berhasil, mungkin pada kuratif dan rehabilitatif mungkin tidak akan terjadi. Tetapi tentunya juga itu sulit karena kembali lagi ke tadi ke pasal 1 bahwasanya lansia itu mengalami penurunan fungsi organ yang signifikan dan berorientasi pada penurunan kesehatan lansia itu sendiri ya. Jadi orientasinya adalah pada promosi kesehatan. Sehingga apa yang kita berikan edukasi ke lansia itu bisa dijadikan bekal untuk preventif atau untuk pencegahan pada penyakit yang dialami oleh lansia, yang tujuannya menghasilkan resiko tadi, balik ke resiko, tujuannya menghasilkan penurunan resiko, penurunan kekambuhan, ya, penurunan karakteristik atau tanda dan gejala dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah diagnosis keperawatan sindrom. Jadi ini clinical judgment yang menggambarkan suatu kelompok diagnosis keperawatan yang terjadi bersama ini. Kemudian mengatasi masalah secara bersama dan melalui intervensi yang sama. Nah, diagnosis keperawatan sindrom ini biasanya diaplikasikan pada asuhan keperawatan kelompok ya, atau boleh dispesifikkan lagi menjadi asuhan keperawatan kelompok khusus. Karena dalam clinical judgment-nya itu dilakukan tindakan keperawatan yang bersama-sama atau dilakukan intervensi yang bersama-sama atau secara kelompok. Nah, ini kategori diagnosis keperawatan. Kemudian diagnosis keperawatan gerontik untuk lansia sebagai individu. Ini ada beberapa contoh-contohnya ya. Ini penjabaran dari tadi. Kategori aktual ini contoh ini ketidakseimbangan nutrisi, gangguan pola nafas, gangguan pola tidur, ini fisiologis lah ya. Ini kemudian kategori resiko kekurangan volume cairan, terjadinya infeksi, intoleransi aktivitas. Kemudian promosi kesehatan, ini kesiapan meningkatkan nutrisi. Nah, ini bersifat preventif ya, kesiapan meningkatkan komunikasi, kemudian kesiapan meningkatkan pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan ini kaitannya dengan pengambilan keputusan pada fungsi perawatan lansia tersebut. Kemudian sindrom, ini sindrom kelelahan lansia dan sindrom yang tidak berguna. Nah, ini biasanya pada ciri atau pada diagnosis keperawatan lansia itu biasanya kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama, itu sebagai contoh adalah terapi aktivitas kelompok lansia. Nah, itu salah satu masuk dalam diagnosis sindrom pada lansia. Nah, yang biasanya dialami apa? Ini kelelahan, kemudian sindrom tidak berguna. Ini kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan psikologis lansia. Ya, jadi diagnosis keperawatan lansia ini mungkin bisa kita jadikan acuan di dalam pengelolaan ASKEP ya. Sebelum kita melakukan pengkajian itu kan sebenarnya kita sebagai perawat harus sudah bisa mapping ya, bisa memperkirakan, oh kelihatannya pasien yang saya kaji ini memiliki masalah yang kaitannya dengan aktual. Oh, ini adalah masalah resiko. Oh, ini adalah masalah promosi. Jadi menjadi dasar karakteristik penentuan diagnosis yang sebenarnya sudah bisa kita tentukan dari awal, mulai dari pengkajian. Kemudian penentuan tujuan dan hasil yang diharapkan. Jadi tujuan yang hasil yang diharapkan ini adalah mengatasi masalah diagnosis keperawatan. Dengan kata lain, tujuan merupakan sinonim atau kriteria hasil atau hasil yang diharapkan yang mempunyai komponen sebagai subjektif ya, kemudian memiliki predikat atau
predikatnya menurun, ya. Kemudian ada kriteria, kemudian kondisi, kemudian waktu, dengan penjabaran bahwa subjektif ini perilaku lansia yang diamati. Ya, kemudian predikat ini kondisi yang melengkapi lansia. Jadi melengkapi lansia itu kaitannya dengan karakteristik lansia, karena lansia itu tentunya beda-beda ya. Kemudian kriteria ini kata kerja terukur atau untuk menentukan tercapainya tujuan. Jadi dengan kriteria hasilnya mau seperti apa. Kemudian kondisi ini sesuatu yang menyebabkan asuhan diberikan. Biasanya ini ditandai dengan apa? Waktu-waktu ini adalah waktu yang ingin dicapai. Jadi kalau di diagnosa keperawatan pada perumusan intervensi itu kan biasanya ada setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan lansia atau nyonya siapa dengan masalah apa akan teratasi dengan kriteria hasil pada kondisi ini ya. Pada kondisi. Jadi ini adalah bentuk penjabaran intervensi yang sudah sering kalian buat itu pada waktu pembuatan ASKEP. Kemudian rencana tindakan, ini setelah menetapkan tujuan, kemudian kegiatan berikutnya adalah menyusun rencana tindakan. Ini contoh rencana tindakan. Sama ya, rencana tindakan prinsipnya adalah penjabaran atau breakdown dari diagnosa keperawatan ya yang diambil berdasarkan konseptual ya. Jadi hati-hati dalam pembuatan intervensi atau rencana itu kita tidak bisa serta-merta berdasarkan kebiasaan atau berdasarkan hal-hal yang sudah biasa kita tulis. Paling kalau masalah pemenuhan kebutuhan nutrisi intervensinya adalah diet, kemudian ini tidak bisa serta-merta seperti itu. Kita harus mempunyai dasar ilmiah yang jelas ya. Kita harus mempunyai data-data yang sekiranya itu bisa terbukti, sekiranya itu bisa dipertahankan, sekiranya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, itu contohnya ini rencana makanan untuk lansia, berikan makanan sesuai dengan kalori yang dibutuhkan. Nah, ini pun juga harus ada konseptualnya. Jadi ini sebagai contoh, tetapi kalian kita sebagai seorang perawat dan kalian sebagai seorang mahasiswa, seorang perawat ya tentunya membiasakan diri membuat, menulis, mendokumentasikan sesuatu tidak lepas dari yang namanya bukti-bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian tindakan keperawatan gerontik nih atau implementasi ya. Nah, pada tindakan keperawatan gerontik ini adalah realisasi rencana tindakan atau pada rencana tindakan itu kan biasanya kata kerja pasif ya. Nah, pada tindakan keperawatan ini isinya adalah kata kerja aktif dari kata kerja pasif yang sudah dituangkan di dalam intervensi. Sehingga ini disebut sebagai realisasi rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam intervensi. Kemudian tindakan atau implementasi keperawatannya adalah pelaksanaan rencana keperawatan oleh perawat dan pasien. Kemudian perawat dan pasien ya, kuncinya perawat dan pasien. Artinya perawat tidak menjadi suatu clinical judgment yang individual, tetapi juga harus menyertakan pasien. Bahkan di dalam konteks keperawatan holistik, kita tidak bisa melihat bahwa saya aja yang mengelola, nggak bisa, harus mempertimbangkan kondisi pasien, baik dari aspek biopsiko, sosiospiritual, kemudian mempertimbangkan aspek-aspek kolaboratif. Kita bekerja bukan hanya kita perawat sendiri aja, ada tenaga medis lain, ada dokter, ada fisioterapis, ada refraksionis, ada macam-macam yang bisa kita jadikan teamwork yang baik untuk mengelola masalah-masalah yang dialami oleh masalah kesehatan yang dialami oleh pasien, dalam hal ini adalah lansia. Kemudian implementasi keperawatan ini pengelolaan dan perwujudan dari rencana keperawatan masih sama ya pada poin 1 ya, ini berdasarkan Setiadi 2012. Nah, kita masuk pada evaluasi keperawatan gerontik. Nah, ini menurut Craven dan Hirnal ya tahun 2000, evaluasi didefinisikan sebagai keputusan dari efektivitas ASKEP ya, antara dasar tujuan keperawatan yang telah ditetapkan dengan respon perilaku lansia yang ditampilkan. Nah, jangan lupa pada evaluasi ini perawat diwajibkan membuat evaluasi berdasarkan
evaluasi yang dilakukan dalam waktu kali dinas, jam kali dinas, dan evaluasi yang dilakukan sebelum melakukan akhir pengelolaan pasien. Nah, evaluasi yang dilakukan pada jam akhir dinas itu biasanya disebut sebagai evaluasi sumatif atau dilakukan atau dikerjakan dalam setiap hari. Nah, evaluasi sumatif ini fungsinya dan tujuannya untuk apa? Evaluasi sumatif ini bertujuan adalah melihat progres pengelolaan kita selama menjadi seorang perawat itu dilihat. Karena di dalam evaluasi itu kan ada SWOT ya, subjektif, objektif, planning, kemudian analisis, kemudian planning. Nah, analisisnya apa? Karena ketika kita melakukan evaluasi sumatif, kita gunakan dasar atau data dasar untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan implementasi di hari berikutnya. Kalau di hari pertama evaluasi intervensinya ada 5, kemudian dari hasil pendokumentasian evaluasi SWOT, hasil analisisnya 3 teratasi, ya berarti besok kita hanya menjalankan 2 yang implementasi aktif dan 3 yang validasi. Sehingga besoknya di hari ketiga kita juga harus menilai dan melihat lagi hasil evaluasi sumatif yang dilakukan pada hari kedua. Nah, beda hal dengan evaluasi formatif. Evaluasi formatif itu dilakukan di akhir pengkajian atau di sesi terakhir pengkajian yang melihat berdasarkan status kesehatan secara umum pasien yang orientasinya pada diagnosa medis. Jadi kalau diagnosa medisnya tentang hipertensi, kemudian diagnosa keperawatannya ada 3, ya berarti poin analisis pada evaluasi formatif yaitu berdasarkan 3 diagnosa tadi. Apakah 3 diagnosanya teratasi semua? Kalau 3 diagnosanya teratasi semua ya berarti hentikan pengelolaan pasien. Mungkin ada asupan untuk advis dokter agar pasien bisa atau diperbolehkan untuk pulang. Ya, jadi ini apa yang bisa saya share terkait dengan asuhan keperawatan pada individu lansia. Ya. Yang harapan saya ketika saya sudah memaparkan ini nanti dalam pengelolaan askep lansia, baik lansia individu, keluarga dan kelompok, mahasiswa sudah memiliki pemahaman ataupun pendalaman materi khususnya pada pengkajian. Ya, mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa langsung melalui Siato ataupun mungkin bisa japri ke saya atau pada forum-forum grup diskusi yang lain. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.